Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai pimpinan DPR RI yang menilai pentingnya perbaikan terhadap penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi, dan juga pemerataan kualitas pendidikan nasional, sehingga seluruh sekolah baik negeri maupun swasta memiliki kualitas yang sama. Akal-akalan pendaftaran PPDB sistem zonasi selalu mencuat setiap tahun. Hal ini merugikan berbagai pihak. Banyaknya orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya di zona tersebut tidak mendapatkan fasilitas dari PPDB karena adanya oknum yang memalsukan data PPDB sistem zonasi. Menanggapi hal itu, Muhaimin meminta orang tua murid tidak melakukan perubahan data pribadi anak. Di sisi lain, sekolah pun harus segera memberikan pembaharuan dan kemudahan pendaftaran yang sesuai prosedur. Ya, niat baiknya zonasi itu memberi kesempatan kepada semua kalangan masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan yang bermutu. Itu niatnya. Tapi karena motivasi untuk berebut lembaga pendidikan yang bermutu ini tinggi, orang berebut memasukkan alamat di zona-zona pendidikan yang berkualitas itu. Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya. Semua bangsa kita, masyarakat kita ini sukanya begitu. Karena itu zonasi harus terus disosialisasikan, dan ini bukan soal zonasi terjadi begini, soal kehausan kualitas pendidikan yang lebih baik. Karena itu solusinya tidak ada jalan lain. Mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana. Lebih lanjut, Muhaimin mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan perbaikan PPDB sistem zonasi dan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong Indonesia Healthcare Corporation ataupun Pertamedika IHC segera melakukan audit investigasi serta memperkuat manajemen kepemimpinannya guna mengungkapkan adanya penyalahgunaan kewenangan serta memotivasi seluruh pegawai agar bekerja sesuai visi dan misi perusahaan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian BUMN bersama Indonesia Healthcare Corporation atau Pertamedika IHC melakukan audit investigatif baik dari segi keuangan maupun manajemen kepada rumah sakit milik BUMN guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir menggabungkan seluruh rumah sakit anak usaha BUMN menjadi sebuah holding untuk memudahkan layanan kesehatan pada masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan, sebagai salah satu holding rumah sakit BUMN, Pertamedika IHC seharusnya dapat meningkatkan pengawasannya, terutama pada hal keuangan. Pendapatan rumah sakit Pertamina ketika sebelum bergabung, mereka punya pendapatan hanya 57 miliar dari laba yang sampai 4 triliun. Di 2021 kemudian kita pertanyakan di 2022 begitu juga, pendapatannya 6 triliun tapi labanya bersih tinggal sekitar 800 gitu. Itu yang perlu kita pertanyakan, makanya kita minta juga di forum ini agar ada audit juga. Karena begitu banyaknya rumah sakit swasta yang untung, tetapi ini kenapa BUMN kita ini kita duga minim pendapatannya gitu. Jadi kita minta audit investigasi agar tahu apa kendala tentang kinerja rumah sakit dan keuangannya. Rudi meminta IHC segera melakukan audit investigasi dan memperkuat manajemen kepemimpinannya guna mengungkap adanya penyalahgunaan kewenangan. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berharap PT Pertamina Gas Negara mengembangkan jaringan peta gas. Informasi yang selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. Komisi 6 DPR RI berharap PT Pertamina Gas Negara dapat memenuhi target jaringan gas APBN dan non-APBN sampai tahun 2024 agar distribusi dan penyediaan gas untuk industri maupun rumah tangga dapat lebih efisien dan terjangkau. Untuk memenuhi target jaringan gas APBN dan non-APBN sebanyak 4 juta sampai tahun 2024, Komisi 6 DPR RI meminta PT Pertamina Gas Negara membuat pemetaan dan menggenjot pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas bumi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengatakan dengan adanya jaringan pipa gas, distribusi dan penyediaan gas untuk industri maupun rumah tangga akan lebih efisien dan terjangkau. PT PGN juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak ketiga yang terdampak pembangunan jaringan pipa gas bumi maupun jaringan gas untuk rumah tangga. Jadi jaringan pertagas ini penting mengingat jaringan ke rumah tangga dan industri untuk pertagas itu dimaksudkan untuk menggantikan subsidi LPG yang sangat besar ya, ratusan triliun setiap tahunnya yang diperuntukkan untuk subsidi LPG. Kalau itu bisa berhasil, maka subsidi LPG akan menjadi berkurang. Tetapi penugasan ini tentu saja ada kendala-kendala. Salah satunya adalah jaringan infrastruktur pipa yang belum tersambung dari lokasi sumber gas, didistribusikan ke pelanggan itu ada beberapa yang belum tersambung. Misalkan untuk ke arah Cirebon dari Batang belum tersambung, lalu sebagian Sumatera pipa gasnya juga belum tersambung. Sarmuji menambahkan penugasan peta gas dari pemerintah kepada PGN belum berjalan maksimal karena terkendala jaringan infrastruktur pipa serta belum adanya penetapan harga gas di hulu. Dari Provinsi Banten, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI berharap penguatan pengawasan dana desa tidak mengesampingkan hak desa untuk memperoleh dana dari pemerintah. Usulan alokasi dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah menimbulkan kekhawatiran meningkatnya peluang korupsi. Menanggapi hal ini, Badan Legislasi DPR RI menegaskan akan memperketat pengawasan realisasi dana desa. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi tidak menampik jika terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan dana desa. Namun, persentase kasus tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total jumlah desa yang ada di Indonesia. Menurut Baidowi, kekhawatiran penyalahgunaan dana desa jangan sampai mengesampingkan hak desa untuk memperoleh dana dari pemerintah. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pengawasan itu menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk dari BPD, anggota DPR, dan juga NGO, termasuk juga media melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Jangan sampai kita khawatir terhadap penyimpangan, tapi tidak ada ikhtiar untuk meningkatkan dana. Tentu PR itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Problemnya adalah pada pelaksanaannya.
Toh dari semua desa, dari 70.000 sekian desa, itu kan yang menyimpang tidak nyampe 100%, tidak nyampe 10%-nya. Nah, pengawasan terhadap yang 10% ini kita maksimalkan, bukan berarti yang 90% kita abaikan. Kita anggap yang 90% itu sudah bagus, itu dipertahankan. Yang 10% kita maksimalkan agar penggunaan dana-dana desa itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baidowi mengajak masyarakat termasuk media agar sama-sama mengawasi dan memastikan dana desa digunakan dengan benar. Masyarakat dapat melapor ke pihak berwajib jika menemukan penyalahgunaan dana desa di lingkungannya. Ken dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang dapat melindungi industri tekstil dalam negeri, terutama dari maraknya produksi tekstil impor, baik bahan jadi maupun bahan bekas. Perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri sangat penting untuk melindungi industri dari maraknya tekstil impor. Wakil Ketua Balik DPR RI Abdul Wahid mengatakan, industri tekstil merupakan salah satu industri yang serapan tenaga kerjanya besar, terutama tenaga kerja low skill. Karenanya sangat penting memberi perlindungan pada industri ini. Abdul Wahid menambahkan, peraturan yang dibuat harus bisa melindungi industri tekstil dalam negeri, terutama dari maraknya produk tekstil impor, baik bahan jadi maupun bahan bekas. Nah, kita juga ingin bahwa industri ini tetap terlindungi karena penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak. Ke depan kita harus bikin peraturan yang bisa melindungi, baik itu dari sisi bahan baku dan yang lain-lainnya. Contoh, hari ini sangat banyak impor tekstil maupun bahan jadi atau bahan bekas ke Indonesia, sehingga agak mengganggu industri dalam negeri. Anggota Balik DPR RI Amin mengatakan pemerintah harus berpihak pada pengusaha industri tekstil dalam negeri karena masuknya tekstil impor, baik legal maupun ilegal, sangat berdampak terhadap tekstil lokal. Tentu terkait dengan regulasi ya, agar pemerintah punya keberpihakan kepada pengusaha ini ya, terkait dengan masuknya barang-barang impor ya, produk bekas ya, seperti yang sekarang sedang marak itu, dan itu sangat berdampak kepada sekali lagi pelaku usaha dalam negeri ya. Dari Jawa Tengah, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan yang dibuat dengan metode Omnibus Law. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan seluruh hak-hak bagi tenaga kesehatan atau nakes tidak akan hilang dalam Undang-Undang Kesehatan yang telah disahkan di DPR. DPR RI juga menilai setiap aspirasi yang diberikan oleh pelaku pelayanan kesehatan telah dipertimbangkan dalam butir-butir yang dimuat dalam Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Inisiatif DPR RI yang didukung penuh oleh pemerintah ini juga mengusung sejumlah manfaat. Buletin ini disebut akan membentuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam rapat paripurna 11 Juli 2023, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Meski begitu, Undang-Undang Kesehatan yang baru ini masih mendapat penolakan dari sejumlah kalangan yang bergerak di bidang kesehatan. DPR RI bersama pemerintah menyadari perlunya penguatan sistem kesehatan nasional dengan terjadinya pandemi COVID-19, sehingga perlu transformasi menyeluruh untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas masyarakat, serta menjawab berbagai tantangan di dunia kesehatan nasional. Pemerintah menilai perlu kerja keras dan sistem kesehatan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui Undang-Undang Kesehatan ini, pemerintah mengubah fokus dari mengobati menjadi mencegah. Perlu adanya transformasi kesehatan untuk membangun sistem kesehatan tangguh, mandiri, dan inklusif. Untuk itu, layanan kesehatan primer perlu dikedepankan sebagai layanan promotif dan preventif, sehingga harus ada standarisasi terhadap layanan primer dan laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia. Dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur, sumber daya manusia, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi telemedicine, serta pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas dan layanan unggulan nasional berstandar internasional. Dalam perjalanan pembahasan RUU Kesehatan, DPR RI melalui Komisi 9 sudah berupaya membuka ruang seluas-luasnya bagi publik, terutama organisasi-organisasi di sektor kesehatan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. DPR RI juga terus berupaya menjelaskan pada publik untuk menjawab berbagai kekhawatiran atas kehadiran Undang-Undang Kesehatan. Melalui Undang-Undang Kesehatan, DPR RI berpihak pada tenaga kesehatan di dalam negeri, tidak berpihak pada asing, baik tenaga kesehatan asing maupun produk-produk kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI menegaskan, Undang-Undang Kesehatan tidak mengurangi peran dan kewenangan organisasi profesi kesehatan, melainkan mengarahkan organisasi profesi sesuai marwahnya. Undang-undang ini mengatur instrumen-instrumen yang tidak berbelit dan tidak menghabiskan biaya maupun waktu, serta jaminan perlindungan menyeluruh terhadap nakes, mulai dari tahap pendidikan hingga menjalankan praktek. Urusan kami bantu pemerintah bersama teman-teman nakes. Urusan liberalisasi di sini dijawab, kriminalisasi dokter perawat kami juga jaga di sini. Nggak ada tuh namanya orang bisa sentuh dokter perawat tanpa melalui mekanisme internal dia dulu. Dicek dulu apakah memang ini kesalahannya pidana murni ataukah ini ada urusan profesi yang memang bisa dijelaskan. Gitu. Kita jaga betul di situ. 6 instrumen ini diatur ulang, jangan sampai tabrakan. Karena kalau benturan merugikan nakesnya sendiri, berbelit-belit, tidak efisien, kosnya mahal, pendidikannya mahal. Ini yang tidak diinginkan oleh negara. Lah kewenangan ini yang dianggap oleh teman-teman OP dipreteli. Ya ini tentu tidak benar. Jadi kita bangun
6 instrumen ini agar berjalan sinergi untuk mendukung tenaga kesehatan kita. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengimbau anggota DPR RI dan pemerintah segera mensosialisasikan Undang-Undang Kesehatan yang baru kepada publik, sehingga seluruh masyarakat memahami betul manfaat Undang-Undang Kesehatan dan mampu menciptakan sektor kesehatan nasional yang lebih baik, serta terwujudnya sinergi APBN dan APBD untuk sektor kesehatan. Menurut Puan Maharani, jika ada kelompok masyarakat yang belum puas dengan Undang-Undang Kesehatan, bisa menyampaikan pada pemerintah saat menyusun aturan turunan undang-undang. Karena DPR sudah selesai, nanti yang akan setelah mengundangkan akan mengeluarkan PP adalah Kementerian Kesehatan. Bisa memberikan masukan tersebut, aspirasi tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Namun kalau kemudian merasa atau dianggap hal itu belum cukup, kita kan punya tempat lain untuk kemudian menampung aspirasi tersebut melalui MK. Jadi silakan saja. Demam Korea atau Korea Wave saat ini banyak sekali digandrungi oleh para remaja dan anak muda di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, mulai dari musik, film, hingga jajanan kaki limanya dan alias street food. Dan selain tampilannya yang sangat menarik pemirsa dan rasanya yang juga sangat enak, rupanya harga yang terjangkau juga menjadi alasan mengapa Korean street food ini digandrungi oleh banyak orang. Nah, sesaat lagi pemirsa akan kami ajak berburu Korean street food di kawasan Myeongdong. Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Kota Seoul di Korea Selatan yang memang gudangnya makanan enak. Di sana selain restoran, kuliner khas yang dijajakan pedagang kaki lima juga tidak boleh kelewatan untuk dicicipi. Dan pemirsa, salah satu tempat yang harus pemirsa datangi kalau sedang berburu street food di Seoul adalah kawasan Myeongdong. Nah pemirsa, kawasan Myeongdong ini tidak pernah sepi dikunjungi oleh wisatawan dan baik orang Korea sendiri, apalagi oleh turis mancanegara yang penasaran akan kelezatan jajanan kaki limanya. Ada jajanan apa saja di kawasan Myeongdong tersebut? Dan langsung saja berikut ini adalah jajanan favorit di Myeongdong yang kita ulas dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Jalan-jalan ke luar negeri memang sering dijadikan pilihan saat pemirsa ingin liburan dengan suasana dan kultur yang berbeda dari Indonesia. Budaya dan tata kelola suatu negara yang berbeda-beda tentunya akan memberikan kesan yang berbeda pula setiap kali pemirsa mengunjungi berbagai negara. Tak terkecuali negara yang satu ini, Korea Selatan. Siapa sih yang tak kenal dengan negara ini? Negara yang dijuluki sebagai negara ginseng ini menawarkan berbagai keindahan, mulai dari destinasi wisata, tata kota, fashion, hingga hiburannya. Korea Selatan menjadi salah satu top list wisata luar negeri yang banyak diidamkan orang. Dan jika pemirsa berlibur ke Korea Selatan, rasanya tidak lengkap kalau tidak mencoba aneka street food-nya. Dan dari sekian banyaknya daerah wisata di Korea, Myeongdong merupakan salah satu daerah di Korea Selatan yang menyediakan beragam wisata kuliner. Di sini, pemirsa bisa menemukan beragam jajanan khas Korea secara lengkap. Harga setiap jajanannya juga cukup murah. Pokoknya, kalau pemirsa jalan-jalan ke Korea Selatan, rasanya wajib mencicipi aneka Korean street food yang ada di Myeongdong. Ada jajanan apa aja sih di sana? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tentu saja tteokbokki. Tteokbokki menjadi salah satu jajanan Korea Selatan yang banyak diburu wisatawan saat berlibur ke sana. Hal ini karena jajanan satu ini sering muncul di drama Korea. Untuk para pemirsa pencinta drama Korea, tentu kurang afdol jika berkunjung ke Korea tanpa mencicipi tteokbokki ini. Sebelum pemirsa mencoba tteokbokki, kira-kira pemirsa sudah tahu belum sih bahan utama jajanan ini? Tteokbokki terbuat dari kue beras yang cara masaknya dipadukan dengan bumbu khas Korea, yaitu gochujang atau pasta cabai, yang memiliki kombinasi rasa pedas dan manis. Saking populernya, jajanan ini sudah tersedia di berbagai negara dalam kemasan instan, termasuk di Indonesia loh. Namun, mencoba langsung tteokbokki dari negara asalnya tentunya akan memberikan sensasi yang berbeda. Yang kedua ada dakgochi. Nggak hanya di Indonesia, ternyata sate ayam juga ada di Korea loh. Dakgochi atau sate ayam ala Korea Selatan pas untuk kamu pencinta olahan ayam. Di Myeongdong, dakgochi banyak dijajakan di kaki lima sebagai camilan. Dakgochi sendiri memiliki dua varian rasa, yakni bumbu saus manis dan saus pedas. Langsung saja, kalau pemirsa ingin menikmati dakgochi, siapkan saja uang sebesar 2.000 won atau Rp24.000 saja untuk satu tusuknya. Sama seperti di Indonesia, masyarakat Korea terutama Myeongdong gemar banget loh jajan gorengan. Di Korea, gorengan biasa disebut dengan twigim. Sebagian besar pedagang kaki lima di Myeongdong pasti menjual panganan satu ini. Twigim umumnya terbuat dari terong, cumi, udang, wortel, ubi, bahkan cabai hijau yang dicelup ke dalam adonan tepung kemudian digoreng. Wah, mirip dengan gorengannya orang Indonesia ya. Tapi yang membedakan dengan gorengan di Indonesia adalah twigim biasa disantap dengan tambahan saus kacang atau saus tteokbokki. Jajanan berikutnya yang wajib banget pemirsa coba saat ada di Myeongdong adalah hotdog. Sekilas pengucapan hotdog mungkin mirip dengan hotdog. Eits, tapi jangan salah, hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog adalah pancake khas Korea yang di dalamnya terdapat isian gula, madu, kacang, ataupun sirup. Kue ini identik dengan musim dingin karena orang Korea biasanya menikmati hotdog hangat ketika cuaca sedang dingin.
Di kawasan street food Myeongdong, hotdog bisa kamu nikmati dengan harga mulai 1.500 won atau Rp17.000 saja. Yangnyeom Chicken atau nama lain dari Korean Fried Chicken merupakan salah satu kudapan Korea yang mendunia. Saat membeli jajanan ini, pemirsa bisa pilih antara Korean Fried Chicken saja atau dicampur dengan tteokbokki. Sebelum disajikan, ayam goreng diguyur oleh saus pedas manis dengan potongan ayam yang pas untuk sekali lahap. Menu ini tentunya sangat praktis untuk dinikmati sambil jalan kaki menuju stand makanan selanjutnya di kawasan Myeongdong. Nah, kalau jajanan satu ini jelas nggak ada di Indonesia. Namanya Gyeranpang. Mungkin sebagian dari pemirsa belum familiar dengan penganan satu ini. Tak seterkenal kimbap dan tteokbokki. Bukan berarti egg bread ala Korea ini sedikit orang yang suka loh. Roti khas Korea Selatan ini memiliki tekstur lembut seperti cheesecake dan rasa yang manis. Yang jadi pembeda antara egg bread dan Gyeranpang ini adalah topping telur utuh yang dimasak setengah matang. Tekstur telur yang creamy itulah yang membuat rasa Gyeranpang jadi juara. Untuk satu potong Gyeranpang dengan bermacam isian, pemirsa hanya perlu membayar sebesar 2.000 won atau Rp24.000. Murah meriah kan? Kalau Indonesia punya bihun, Korea Selatan punya japchae. Japchae adalah olahan mie yang terbuat dari tepung ubi jalar. Japchae biasanya diolah dengan berbagai jenis sayuran dan daging sapi. Makanan ini termasuk salah satu jenis banchan atau makanan pendamping yang dapat dimakan sebagai lauk, terutama dalam pesta atau acara khusus di Korea Selatan. Selain makanan khas Korea, di kawasan Myeongdong juga menjajakan jajanan dari negara lain loh. Salah satunya takoyaki. Takoyaki adalah makanan atau cemilan yang berasal dari Jepang, tepatnya di daerah Kansai. Cemilan ini berbentuk bola yang terbuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan potongan gurita. Takoyaki ini biasa dijual dengan isian 5-10 buah, tergantung ukuran yang disediakan. Penyajiannya pun menarik. Biasanya ditaruh di wadah kotak, kemudian ditaburi nori dan katsuboshi atau olahan ikan cakalang yang diasap dan diserut tipis-tipis. Tak hanya dari Asia Timur, kawasan street food Myeongdong juga menjual jajanan khas Timur Tengah yang mendunia. Apalagi kalau bukan kebab. Kebab adalah makanan khas yang berasal dari Timur Tengah, khususnya dari daerah Persia, yang mana dalam sajiannya menggunakan kulit tortilla atau roti pita yang diisi dengan daging cincang. Tak hanya daging cincang, kebab juga diisi dengan sayuran, saus, ataupun filling lainnya. Di daerah asalnya, makanan ini menggunakan bahan utama daging kambing yang digoreng ataupun dipanggang. Sekilas, makanan ini nampak seperti burger atau hotdog khas Amerika. Namun, perbedaannya terletak pada penyajiannya dan juga dagingnya yang diracik dengan rempah khusus. Wow, belum kesana saja, rasanya sudah kenyang ya pemirsa. Ternyata banyak sekali jajanan pinggir jalan yang dijajakan di kawasan Myeongdong. Sampai kita bingung mau pilih yang mana, karena semuanya menggugah selera. Selain jajanan yang sudah disebutkan tadi, masih ada puluhan kuliner lain yang bisa pemirsa temukan di sana loh. Kalau ada kesempatan jalan-jalan ke Myeongdong, kira-kira pemirsa mau jajan apa nih? Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Dokterini dan rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.